Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Gemini, Sun, Moon dan Rising untuk periode bulan Juli 2023. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Hermit, terus 4 koin, kartu Strength, Wheel of Fortune, terus The World, 10 cawan, Knight of Wands, King of Wands, 6 koin, dan terakhir 9 pedang ya. Terus tema untuk bintang Gemini untuk bulan Juli 2023 adalah kartu King of Swords, si Raja Pedang ya. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra, Gemini dan Aquarius. Jadi ceritanya Gemini ya, sebagian besar dari kalian untuk bulan Juli nanti mungkin akan kembali lebih fokus gitu ya. Pikiran itu kembali lebih fokus ke dalam satu titik dan tujuan ya, sambil mempergunakan kecerdasan pikiranmu ya. Bisa mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan masalah, fokus untuk mengejar target ya, sambil mempergunakan cara-cara yang lebih cerdas ya. Tenang saja, selama bulan Juli memang ada cara pinter nih Gemini yang akan kamu pergunakan ketika ingin mengejar tujuan tertentu ya. Misal mungkin lagi menggunakan cara pinter ketika mendekati seseorang, menggunakan cara cerdas untuk bekerja, mencari uang dan sebagainya ya. Dan lihat di bawahnya kartu 8 pedang. Jadi hati-hati teman-teman, sepertinya memang ada perasaan pesimis di sini. Jadi hatimu itu masih sedikit pesimis ketika ingin mengejar target dan tujuan, walaupun memang kalian tuh lagi fokus banget, tapi entah kenapa memang hatimu tuh agak sedikit pesimis ya, kurang percaya diri apakah target bisa tercapai apa enggak ya, dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi sangat sarankan untuk lebih optimis lagi Gemini ya. Di bawahnya ada kartu Ace of Wands dan Knight of Cups. Jadi ceritanya akhir-akhir nih beberapa dari kalian memang lagi semangat baru nih. Ace of Wands, semangat baru untuk apa? Untuk mengejar tujuan sambil mempergunakan intuisimu kembali ya. Ini sudah kamu lakukan Gemini akhir-akhir nih ya. Jadi intinya sekali lagi ya, dengan kartu si Raja Pedang ya, King of Swords sebagai tema utama, bisa dikatakan untuk bulan Juli pikiranmu tuh kembali lebih fokus ke dalam satu titik dan tujuan, fokus untuk mengejar target yang kamu miliki ya. Kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu The Hermit. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Virgo ya. Jadi ceritanya di minggu pertama beberapa dari kalian mungkin lagi butuh waktu untuk menarik diri, untuk melakukan analisa mendalam mengenai situasi yang sedang terjadi. Untuk apa? Untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya ya. Jadi bagi kamu yang lagi punya target, disarankan jangan buru-buru di minggu pertama. Gunakan waktu untuk analisa lebih mendalam, kira-kira langkah apa yang perlu ditempuh untuk mengejar target yang kamu inginkan ya. Solusinya apa, keputusan apa yang perlu diambil dan sebagainya. Jadi intinya lakukan analisa mendalam sebelum bergerak maju ke depan di minggu pertama ya. Dan sebagai tantanganmu ada kartu 4 koin kali ini. Jadi untuk bulan Juli ya, kalian tuh ditantang untuk lebih terbuka ya, lebih percaya diri ketika akan mengambil keputusan. Kenapa? Soalnya untuk bulan Juli bisa dikatakan kalian tuh lagi kurang siap Gemini ya. Kartu ini melambangkan energi konservatif. Jadi mungkin perasaanmu itu belum siap, belum berani untuk melakukan sebuah tindakan dan keputusan penting. Mungkin dikarenakan ada suatu hal yang menahan hatimu gitu ya Gemini, sehingga membuat dirimu itu kurang siap untuk melakukan keputusan apapun. Jadi kalian itu diminta untuk lebih terbuka ya, coba diskusikan dengan orang-orang terdekat ketika akan mengambil keputusan ya selama bulan Juli nanti ya. At the foundation ada kartu Strength. Jadi ceritanya di masa lalu kalian itu lagi mencoba untuk lebih bersabar Gemini ketika menghadapi seseorang, ketika menghadapi situasi apapun juga. Jadi ada kesabaran tinggi yang telah kamu gunakan di masa lalumu ya. Di bulan Juni kemarin ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan roda perubahan ya. Jadi mungkin ada perubahan baru, perubahan penting yang sedang terjadi selama bulan Juni. Jadi kan itu lagi mencoba untuk berubah gitu ya, memperbaiki keadaan ke arah yang lebih baik ya. Bagi yang lain mungkin ada sebuah keberuntungan juga yang baru saja kamu terima selama bulan Juni ya.
Oke, sekarang kita lihat fokus pikiranmu. Ada kartu The World yang melambangkan siklus yang telah rampung. Jadi untuk bulan Juli ya kan pikiranmu tuh lagi fokus banget nih. Untuk apa? Untuk merampungkan sebuah permasalahan. Jadi mungkin ada sebuah masalah yang baru saja terjadi ya. Jadi untuk bulan Juli kan tuh lebih fokus untuk menyelesaikan masalah tersebut, merampungkan semuanya gitu ya, merampungkan soal pekerjaan, soal keuangan, ya merampungkan masalah cinta dengan seseorang dan sebagainya sambil mempergunakan intelek dan kecerdasan tadi, King of Swords ya. Oke, di minggu kedua ada kartu 10 cawan, kebahagiaan. Jadi mungkin kartu lagi mengejar kebahagiaan kembali di minggu kedua. Bahkan mungkin ada suatu hal yang terjadi nih di sini di minggu kedua yang akan membuat dirimu itu agak happy ya, lumayan happy, lumayan bahagia gitu di minggu kedua. Cukup bagus energinya. Ya, di minggu ketiga ada kartu Knight of Wands, jadi ada perasaan antusias, lebih energik untuk mengejar target dan tujuan, ya, sambil mempergunakan semangatmu, ya. Jadi di minggu ketiga tiba-tiba ada semangat lebih di sini untuk bekerja, untuk mencari uang, ya, semangat untuk mengejar target masing-masing. Oke, kita lanjut. Di sini ada kartu King of Wands, jadi ada yang sedang berhubungan dengan elemen api, Aries, Leo, dan Sagittarius. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juli, ya, orang lain akan menilaimu kembali lebih semangat. Jadi ada ambisi besar yang sedang kamu kejar, Gemini, ya. Ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian, ya. Oke, dan sebagai harapan utamamu ada kartu 6 koin. Jadi kan tuh lagi punya harapan. Untuk apa? Untuk mendapatkan dukungan, bantuan ataupun perhatian dari orang lain. Ya, mungkin kan tuh lagi butuh bantuan banget Gemini untuk bulan Juli, ya. Jadi ini harapan utamamu untuk mendapatkan perhatian dari seseorang, untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu dan sebagainya, ya. Oke, dan terakhir di minggu keempat ada kartu 9 pedang, jadi hati-hati, mungkin di minggu keempat tiba-tiba kan tuh lagi punya banyak pikiran Gemini, mungkin lagi overthinking banget gitu ya, mengenai sebuah keadaan gitu. Jadi sangat sarankan untuk lebih berpikir tenang, berpikir positif, terutama di minggu keempat, ya. Oke, sekarang kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Gemini, sekarang kita lihat kartunya. Oke, yang pertama ada Page of Cups, terus Queen of Cups, 3 tongkat, dan Knight of Wands. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Ya, kartunya Queen of Cups dan Page of Cups. Jadi sepertinya untuk bulan Juli, tiba-tiba intuisimu tuh lebih peka, Gemini. Jadi gunakan intuisimu ketika akan mengambil langkah dan keputusan apapun. Misalnya mungkin bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan untuk pindah kerja, keputusan mengenai bisnis, ya, mengenai keuangan, harap gunakan intuisimu agar tidak salah langkah. Bagi yang lain, kartu Page of Cups melambangkan berita baru, ya, kabar baru. Jadi sepertinya ada informasi baru nih teman-teman yang akan kamu dengarkan nantinya selama bulan Juli, ya. Jadi siap-siap. Misalnya mungkin tiba-tiba ada yang akan mendengarkan berita mengenai orang-orang di kantor, mungkin berita soal pekerjaan, ya, kabar dari sebuah perusahaan misalnya, bisa juga mungkin kabar mengenai keuangan, ya, kabar mengenai customer, mengenai rekan bisnismu sendiri dan sebagainya. Jadi kira-kira apa berita yang akan kamu dapatkan nantinya. Jadi ada sebuah berita baru yang akan kamu terima yang nantinya akan bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah berikutnya. Jadi apapun itu coba gunakan intuisimu, si Ratu Cawan, agar tidak salah langkah, khususnya selama bulan Juli. Dan ingat tema utamamu si Raja Pedang, King of Swords. Jadi pikiranmu itu lebih fokus tiba-tiba untuk bulan Juli, fokus ke dalam satu titik dan tujuan, fokus untuk mengejar target sambil mempergunakan kecerdasan pikiranmu. Jadi apapun itu coba untuk pergunakan intelekmu, ya, ketika ingin mengambil keputusan, terutama setelah menerima sebuah berita baru nantinya. Page of Cups, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu Knight of Wands dan 3 tongkat. Oke, jadi ceritanya untuk bulan Juli memang kan tuh lagi siap kerja keras juga Gemini, ya. 3 tongkat, kerja keras untuk apa? Untuk mendekati seseorang, untuk memperbaiki hubungan ataupun untuk sekedar mempertahankan hubungan tersebut. 3 tongkat, ya, sambil mempergunakan semangatmu kali ini, Knight of Wands. Kartunya muncul 2 kali. Jadi tetap ada semangat lebih untuk mencintai seseorang ataupun dicintai, ya. Bagi yang lain, kartu 3 tongkat juga melambangkan proses penantian, ya. Jadi mungkin ada juga yang masih menunggu kepastian dari seseorang, menunggu kejelasan dari pasangan, dan sebagainya selama bulan Juli. Dan tenang saja, semuanya itu bisa kamu hadapi dengan pikiran yang sangat fokus, King of Swords tadi, sebagai tema utama, ya. Jadi gunakan kecerdasanmu ketika akan mengambil keputusan mengenai hubungan cinta yang sedang kamu jalani selama ini, ya. Oke teman-teman, kayak segitu dulu ya untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat.
Ya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.